Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita lanjut informasi di siang hari ini. Pemirsa, posisi Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar jabatan strategis. Di balik kursi orang nomor 1 Bank Sentral, ada keputusan penting yang ikut menentukan arah stabilitas rupiah, inflasi, suku bunga hingga kepercayaan pasar terhadap perekonomian di Indonesia. Kini satu nama diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR untuk mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia secara definitif. Namanya Desri Damayanti. Nama yang sebenarnya sudah tidak asing di lingkaran ekonomi dan moneter Indonesia. Desri bukan orang baru di Bank Indonesia. Ia pernah berada di jajaran pimpinan Bank Sentral. Sebelumnya malang melintang di dunia perbankan, pasar keuangan, hingga lembaga penjamin simpanan. Bahkan setelah posisi Gubernur BI kosong, Desri dipercaya untuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah pengalaman panjang itu cukup untuk bawa Desri ke kursi Gubernur Bank Indonesia secara definitif? Bagaimana rekam jejaknya? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana respon pasar terhadap pencalonan Desri? Ini yang akan kita cek bersama dalam fact check kali ini. Kita mulai dari slide yang pertama. Desri Damayanti ini lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember, tepatnya pada tahun 1963. Latar belakang pendidikannya juga sangat kuat di bidang ekonomi. Desri menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science di bidang Regional Science dari Cornell University. Menariknya perjalanan Desri tidak berhenti di ruang akademik saja. Ia kemudian masuk ke dunia profesional dan bersentuhan langsung dengan berbagai sektor yang berkaitan dengan perekonomian. Desri catat pemirsa pernah menjadi peneliti di Harvard Institute for International Development. Kemudian dia juga pernah berkarir sebagai ekonom di Citibank. Tidak hanya itu, Desri juga pernah dipercaya menjadi penasehat ekonomi Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Artinya sejak awal perjalanan karirnya, Desri sudah bersentuhan dengan isu makroekonomi, pasar keuangan, perbankan, hingga kebijakan ekonomi. Dan inilah salah satu alasan mengapa nama Desri kemudian cukup dikenal di kalangan pelaku ekonomi dan sektor keuangan. Jadi kalau kita sederhanakan, latar belakangnya Desri ini bukan hanya soal bank sentral saja, tapi ada 3 hal yang membentuk rekam jejaknya. Akademik, pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi, dan perjalanan tersebut kemudian membawa Desri semakin dekat dengan sektor keuangan nasional. Kita cek yang selanjutnya pemirsa dari garis perjalanan karirnya begitu, yang dimulai dari tahun 1992 hingga di tahun saat ini, itu 2026, Desri ini memiliki pengalaman yang cukup panjang. Pada awal karirnya, Desri ini pernah berkiprah di Kementerian Keuangan. Ini di awal karirnya. Kemudian dia masuk ke dalam sektor perbankan melalui Citibank Indonesia. Setelah itu Desri juga pernah menjadi Senior Economic Advisor atau penasihat ekonomi senior di Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Dan karirnya kemudian berlanjut di pasar modal. Desri pun juga pernah menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas. Kemudian dia dipercaya untuk menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri. Jadi sebelum masuk ke Bank Sentral, Desri ini sudah memahami tentu saja bagaimana dunia usaha, perbankan, pasar modal, dan kebijakan ekonomi bekerja. Kemudian pada tahun 2019 kita lihat bahwa Desri ini masuk ke Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur Senior di Bank Indonesia. Dan pada tahun 2026 ketika terjadi kekosongan jabatan Gubernur Bank Indonesia, Desri kembali mendapat mandat untuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari rekam jejak seluruhnya ini, bahwa dari atas ke bawah ada satu pola yang cukup jelas bahwa Desri ini bergerak dari dunia akademik, masuk ke pasar dan perbankan, kemudian ke lembaga penjamin sistem keuangan, dan akhirnya ke Bank Sentral. Nah, pemirsa, selanjutnya pada bagian ini juga yang tidak kalah pentingnya yang kita garis bawahi bahwa Desri ini bukan orang baru di Bank Indonesia. Ia sudah pernah berada di jajaran pimpinan Bank Sentral sejak tahun 2019 sebagai Deputi Gubernur Senior. Artinya ini Desri sudah memiliki pengalaman langsung dalam melakukan pengambilan kebijakan di Bank Sentral. Ia juga memiliki pengalaman sebelumnya di sektor perbankan dan pasar keuangan. Ditambah pengalaman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Kombinasi dari pengalaman ini pemirsa membuat Desri ini memiliki pemahaman dari beberapa sisi sekaligus. Dari sisi pasar, ia memahami bagaimana pelaku ekonomi membaca kebijakan. Kemudian dari sisi perbankan, ia memahami bagaimana kebijakan moneter dapat berdampak pada sektor keuangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dari sisi Bank Sentral yang memahami bagaimana kebijakan moneter dirumuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Sekarang pemirsa, kita akan ajak Anda untuk masuk ke salah satu bagian yang paling menarik, yaitu adalah bagaimana pasar merespon pencalonan Desri. Pada perdagangan di 10 Agustus 2026 misalnya pemirsa, bahwa rupiah ini tercatat menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
Data dari yang kami kutip ini menguat sekitar plus 0,79%. Ini menguat ke level di 17.755 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dalam sepekan, rupiah tercatat menguat sekitar 1,20%. Sementara dalam 1 bulan, penguatan mencapai sekitar 1,84%. Momentum ini terjadi bersamaan dengan pemberitaan mengenai pencalonan Desri sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, apakah rupiah akan menguat karena pasar menyambut positif Desri? Jawabannya bisa menjadi salah satu faktor sentimen. Tapi kita tidak boleh untuk langsung disimpulkan sebagai salah satu yang penyebab. Ini penting pemirsa, bahwa pasar valuta asing ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari pergerakan dolar Amerika Serikat, kemudian juga kebijakan bank sentral global, aliran modal, kondisi geopolitik, hingga ekspektasi investor terhadap perekonomian di Indonesia. Lalu selanjutnya, mengapa pasar cenderung memberikan respon positif? Salah satu kata kuncinya adalah dari continuity atau keberlanjutan ataupun juga kesinambungan. Desri ini bukan figur yang baru tentu saja. Figur ini juga tiba-tiba masuk ke Bank Indonesia. Ia sudah pernah berada di jajaran pimpinan BI selama bertahun-tahun. Bagi pasar pemirsa, kondisi seperti ini dapat memberikan sinyal bahwa kebijakan moneter tidak akan mengalami perubahan yang terlalu mendadak hanya karena penggantian figur. Ini yang dibaca sebagai faktor positif, ada 3 alasan juga yang bisa kita lihat. Pertama, terkait dengan rekam jejak yang kuat. Kemudian juga kesinambungan kebijakan, jadi ini bukan figur yang baru di Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah minimnya kejutan. Pasar pada dasarnya ini mengecoi kepastian pemirsa. Tapi sekali lagi, respon positif bukan pasar ini bukan berarti jaminan ekonomi Indonesia otomatis membaik. Tapi yang akan menentukan kepercayaan dalam jangka panjang adalah kebijakan yang diambil setelah seseorang ini benar-benar menjabat. Selanjutnya, pencalonan Desri secara resmi ini masuk ke DPR melalui surat presiden atau surpres, dan Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi pada hari Senin 10 Agustus 2026 menyampaikan bahwa pemerintah datang ke DPR atas petunjuk presiden untuk menyerahkan sejumlah surpres, termasuk terkait dengan calon gubernur Bank Indonesia definitif. Dan untuk posisi gubernur Bank Indonesia, nama yang diajukan hanya satu, yaitu Destri Damayanti. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa namanya tunggal, satu nama atas nama Ibu Destri Damayanti. Dalam kesempatan yang sama juga pemirsa, Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemerintah ditugaskan presiden untuk menyerahkan beberapa surpres kepada DPR. Jadi secara administrasi dan juga politik, bola kini berada di parlemen. Pemerintah sudah mengajukan nama. Selanjutnya DPR yang akan menjalankan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan disinilah kita perlu kembali mengingat satu hal. Calon tunggal tidak sama dengan calon yang sudah pasti terpilih. Desri memang menjadi satu-satunya nama yang diajukan oleh presiden. Tetapi keputusan akhir tetap membutuhkan persetujuan dari DPR. Karena itu tahap berikutnya menjadi sangat penting. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Lalu apa yang terjadi setelah presiden ini mengajukan nama Desri? Pertama pemirsa, DPR ini menerima dan juga memproses usulan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam praktiknya, calon gubernur BI ini akan menjalankan uji kelayakan atau yang dikenal dengan fit and proper test itu di Komisi 11 DPR. Di tahap inilah rekam jejak, kemudian juga kompetensi, visi hingga pandangan calon mengenai kebijakan moneter dapat menjadi bahan pendalaman. Setelah proses di komisi selesai, hasilnya kemudian akan dibawa di dalam rapat paripurna di DPR untuk memperoleh keputusan. Jika DPR ini akan memberikan persetujuan, proses ini berlanjut kepada presiden. Nah, di presiden ini pemirsa, calon yang telah memperoleh persetujuan kemudian akan diangkat sebagai gubernur Bank Indonesia. Sebelum menjalankan tugasnya, gubernur BI ini wajib untuk mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Mekanisme ini merujuk pada ketentuan dalam undang-undang di Indonesia tentu saja beberapa kali diubah, termasuk peraturan terbaru di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan. Jadi alurnya secara sederhana, pertama tadi Presiden mengusulkan, kemudian kedua DPR menguji dan memberikan persetujuan atau penolakan, dan ketika disetujui, Presiden akan mengangkat, kemudian dilakukan sumpah atau janji. Barulah seorang resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dan terakhir pemirsa, dari seluruh penelusuran yang kita hari ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Destri Damayanti memang menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. Kedua, Destri memiliki rekam jejak panjang di bidang ekonomi, perbankan, pasar keuangan, dan juga Bank Indonesia. Ketiga, pasar memberikan respon yang cenderung positif setelah pencalonan diumumkan. Rupiah memang menguat di perdagangan, yaitu di tanggal 10 Agustus 2026 yang lalu. Kini publik menunggu
bagaimana DPR menguji, bagaimana Desri menjawab, dan bagaimana masa depan kebijakan moneter Indonesia akan diarahkan.